Hai, kembali lagi di channel saya, Langga Praksa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baiklah, pada kesempatan pada hari ini, izinkan saya, Imade Riki Aryadi, NIM D1A1-213, kelas A Agribisnis, membawakan sebuah materi untuk memenuhi tugas dari dosen Muhammad Aswar Limi, SPI, MSI, DR dalam mata kuliah dasar-dasar manajemen. Beliau memberikan tugas kepada saya mengenai yang pertama, filsafat manajemen menurut para tokoh atau ahli manajemen. Yang pertama, Frederick Winslow Taylor dan Bapak Henry Fayol. Baik, sebelum ke topik pembahasannya, teman-teman yang menonton video ini, tolong subscribe channel saya untuk mendukung saya dalam pembuatan konten YouTube yang lebih menarik lagi dan memberikan edukasi yang lebih baik lagi. Dan apabila teman-teman melihat video saya menarik dan bermanfaat, tolong share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu manfaat daripada menonton video saya. Langsung saja ke video pembahasannya. Let's go! Sebelum masuk ke pembahasan materinya, sebaiknya kita mengenal para tokoh manajemen. Yang pertama yaitu Frederick Winslow Taylor, adalah seorang insinyur mekanika asal Amerika Serikat yang terkenal atas usahanya meningkatkan efisiensi industri. Ia dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah dan merupakan pemimpin intelektual dari gerakan efisiensi. Yang kedua, Henry Fayol adalah seorang teoris manajemen atau administrasi asal Prancis. Fayol adalah salah satu kontributor paling berpengaruh dalam konsep manajemen atau ilmu administrasi modern, Wikipedia. Tugas pertama, mencari filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Yang pertama, filsafat manajemen menurut Frederick Winslow Taylor. Menurut Frederick Winslow Taylor, bahwa manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisis, dan pemecahan masalah. Frederick Winslow Taylor menerapkan cara-cara ilmu pengetahuan dalam memecahkan masalah perusahaan menggunakan studi waktu sebagai dasarnya. Dia memecahkan setiap pekerjaan menjadi komponen-komponen dan mendekatkan metode tercepat dan paling baik untuk melaksanakan setiap komponen. Dengan metode ini, perusahaan dapat menghasilkan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Dengan cara ini, dia menetapkan berapa banyak orang pekerja harus mampu mengerjakan pekerjaan dengan peralatan dan material yang tersedia. Frederick Winslow Taylor menjelaskan bahwa pendapatnya itu didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama, perkembangan manajemen ilmiah yang sebenarnya sehingga dapat menentukan metode yang terbaik untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, pemilihan yang ilmiah terhadap pekerjaan sehingga setiap pekerjaan dapat diberi tanggung jawab atas tugas yang paling cocok baginya. Yang ketiga, pendidikan dan perkembangan ilmiah untuk para pekerja. Yang keempat, kerjasama yang erat di antara manajemen dan para pekerja. Yang kedua, menurut Henry Fayol. Henry Fayol percaya bahwa praktek manajemen yang baik mempunyai pola tertentu yang dapat diidentifikasi dan analisis. Dari pemahaman dasar ini,
Dia membantu membuat rancangan untuk doktrin manajemen yang kompak, salah satu yang masih memiliki kekuatan sampai saat ini. Menurut Henry Fayol, manajemen merupakan suatu proses perencanaan, perorganisasian, perkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Ada 14 prinsip manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, satuan arah. Yang keenam, mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Yang ketujuh, kompensasi yang adil. Yang kedelapan, sentralisasi. 9, rantai skalar. 10, tata tertib. 11, keadilan. 12, stabilitas kondisi karyawan. Tugas yang kedua, mencari perbandingan pokok-pokok manajemen menurut Frederick Winslow Taylor dan Henry Fayol. Yang pertama, pokok-pokok manajemen menurut Frederick Winslow Taylor. 1. Sub-level manajemen, mulai dari level terbawah. 2. Produk orientasi. 3. Menemukan organisasi fungsi. 4. Ruang lingkup sempit. Yang kedua, pokok-pokok manajemen menurut Henry Fayol. Yang pertama, top level manajemen. Yang kedua, human oriented. 3. Menemukan organisasi fungsi. 4. Ruang lingkup luas.